Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sufyan Suri dari kelas 11 IPA 3 untuk memenuhi tugas sejarah wajib, yaitu sebagai berikut. Di mana soal nomor 1, bagaimana Jepang bisa masuk dan menguasai Indonesia. Untuk jawabannya, Jepang itu telah lama mengarahkan perhatiannya ke Indonesia karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang dibutuhkan oleh negara Jepang karena Jepang mengalami perkembangan pesat, yaitu di bidang industri. Nah, untuk menunjang proses produksi tersebut, Jepang memerlukan ketersediaan bahan mentah dan pasar yang mampu menyerap hasil produksi. Untuk memudahkan menguasai wilayah Indonesia, Jepang pada masa pemerintahan kolonial Hindia Belanda telah menyusupkan beberapa para anggota dinasnya ke Indonesia. Jauh hari sebelum peperangan dunia kedua, telah terjadi hubungan antara tokoh nasionalis dengan pihak Jepang, yaitu Gatot Mangkupraja dan Muhammad Hatta. Setelah berkunjung ke Jepang, Gatot Mangkupraja berkeyakinan bahwa Jepang dengan gerakan Pan-Asia mendukung pergerakan nasional Indonesia. Nah, kenapa Jepang bisa menguasai wilayah Indonesia? Secara berurutan, Jepang mulai menguasai Hindia Belanda yang diawali dengan penaklukan Tarakan, Kalimantan Timur 11 Januari 1942, Balikpapan 24 Januari 1942, Pontianak 29 Januari 1942, Samarinda 3 Februari 1942, dan Banjarmasin 10 Februari 1942. Nah, setelah berhasil menguasai wilayah Pulau Jawa, Jepang kemudian mengusatkan serangannya pada tanggal 1 Maret 1942. Jepang berhasil mendarat 3-4 sekaligus, yaitu di Teluk Banten, di Eretan Wetan, sebelah barat Cirebon, Jawa Barat, dan Kragan, Jawa Tengah. Nah, Batavia atau Jakarta sebagai kota terbuka, artinya Batavia tidak akan dipertahankan oleh pihak Belanda. Serbuan tentara Jepang ke Indonesia yang sedemikian besar membuat pihak Belanda tidak mampu bertahan. Akhirnya, pada tanggal 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang melalui perjanjian Kalijati, yaitu Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, Indonesia dikuasai oleh Jepang dengan isi yang pihak yang bertanda tangan, yaitu Djardja van Sterkenborg, Statutower Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Jenderal Hitoshi Imamura, Koman Gurita Barat dari Jepang, serta Letnan Jenderal Hendrik Tervorten, Panglima Tentara Belanda. Dan isi perjanjian Kalijati 8 Maret 1942 ini adalah Belanda menyerah tanpa syarat terhadap Jepang, ditandatangani di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Untuk soal yang kedua, yaitu propaganda Jepang terhadap Indonesia. Nah, untuk propaganda Jepang terhadap Indonesia, yaitu di mana pada awal pendudukannya Jepang bersikap baik dan ramah terhadap rakyat Indonesia. Para pemimpin pergerakan yang ditawan oleh Belanda seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Syahrir dibebaskan oleh pihak Jepang. Nah, propaganda itu disiarkan oleh radio Jepang yang disebut dengan Nippon Hosokyoku. Dinas propaganda Jepang yang disebut dengan Sendenbu menganjurkan agar rakyat Indonesia memberi dukungan sepenuhnya kepada saudara tua untuk memenangkan Perang Suci dan membangun kemakmuran bersama di Asia Timur Raya yang disebut Dai Toa. Nah, faktor-faktor yang mendorong adanya kerjasama antara tokoh nasionalis dengan Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, kebangkitan bangsa-bangsa Timur. Dan yang kedua, adanya ramalan Joyoboyo atau kerajaan Kediri, di mana yang hidup di kalangan rakyat bahwa akan datang orang-orang KT atau yang disebut dengan orang Jepang yang akan menguasai Indonesia seumur jagung dan sesudahnya akan mencapai sebuah kemerdekaan. Yang ketiga, penolakan pemerintahan Hindia Belanda dengan menolak petisi Sutarjo pada tahun 1936 dan menolak usulan Gapi tentang Indonesia berparlemen. Dan yang keempat, masa Belanda kaum nasionalis selalu ditekan, namun pada masa Jepang golongan nasionalis diajak bekerja sama. Untuk soal yang nomor 3, yaitu kondisi politik. Nah, pada saat kondisi politik, sejak berkuasa dan memerintah Indonesia, Jepang telah mengeluarkan undang-undang yang berisi larangan untuk berkumpul dan berserikat pada penduduk pribumi. Dengan menggunakan undang-undang tersebut, Jepang membubarkan organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh kaum nasionalis pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda.
Jepang melakukan pengekangan aktivitas semua kaum nasionalis kecuali golongan nasionalis Islam. Lalu Jepang membentuk organisasi yang dibentuk Jepang yaitu sebagai berikut. Ada A. Gerakan 3A, B. Putra, C. Jawa Hokokai, D. Organisasi Islam Niai, E. Organisasi militer dan militer. Untuk soal nomor 4 yaitu kondisi ekonomi dan pendidikan. Dalam situasi perang, Jepang berkepentingan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana sebagai kubu-kubu pertahanan, benteng, jalan-jalan, dan lapangan udara. Untuk itu perlu tenaga kasar yang disebut dengan Romusa. Nah, untuk menarik simpati bangsa Indonesia terhadap Romusa, Jepang menyebut Romusa sebagai pahlawan pekerja atau prajurit ekonomi. Untuk mendukung kekuatan dan kebutuhan perangnya, pemerintah Jepang mengambil beberapa kebijakan ekonomi, antara lain pengambilan aset-aset pemerintah Hindia Belanda, kontrol terhadap perkebunan dan pertanian rakyat, kebijakan moneter dan perdagangan, serta sistem ekonomi perang. Nah, untuk kondisi pendidikan pada saat Jepang menguasai Indonesia, yaitu pada masa pendudukan Jepang, pendidikan Indonesia itu semakin memburuk. Pendidikan tingkat dasar hanya 1 pendidikan 6 tahun. Hal ini dikarenakan untuk memudahkan sebuah pengawasan. Nah, para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang. Mereka juga harus mempelajari adat istiadat dari Jepang, serta lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak sebelum memulai pelajaran. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah dan dianggap sebagai mata pelajaran yang wajib. Nah, keuntungan bagi kita yaitu bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar, jadi memudahkan rakyat Indonesia mendalami bahasa Indonesia sendiri. Terima kasih.